Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, nama saya Amisli, calon guru penggerak Angkatan 2 dari Surabaya. Dalam kali ini, saya akan mendemonstrasikan modul 2.3.A.7 tentang demonstrasi kontekstual praktek coaching dalam komunitas sekolah saya. Dan saya didampingi oleh fasilitator saya yang bernama Ibu Elok Wiwin Herawati Maskuda dan didampingi oleh pengajar praktek yang bernama Ibu Siti Indrawati. Demonstrasi kali ini menceritakan ada seorang guru yang disupervisi oleh pengawas. Ketika sedang mengajar, guru tersebut tidak membawa buku, melainkan sumber lainnya untuk menyampaikan materi terhadap murid. Misalnya dari YouTube, internet, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber buku yang dari sekolah itu perlu direvisi karena banyak yang tidak relevan. Pada saat ditanya oleh pengawas, guru tersebut tidak bisa mengontrol diri atau emosi. Pada saat menyampaikan alasan kepada pengawas, sehingga pengawas marah dan melaporkan kejadian tersebut ke kepala sekolah. Lalu kepala sekolah menegurnya dan guru tersebut merasa bingung. Suatu hari, guru tersebut menemui Pak Misni untuk curhat atas permasalahan yang dihadapi. Akhirnya, dia sadar mengakui kesalahannya untuk memperbaikinya dan mengikuti apa yang disampaikan oleh pengawas. Kemudian, ketika mengajar selalu membawa buku dari pemerintah beserta tugasnya. Untuk lebih jelasnya, saksikan coach dan coaching berikut ini. Assalamualaikum, Pak Misli, lagi sibuk kah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, Bu Us. Ini lagi santai sambil baca materi pelajaran. Loh, Bu Us, kayaknya gelisah ya? Kalau saya lihat Bu Us banyak pikiran. Dan saya perhatikan dari raut wajahnya, terlihat tidak ceria. Ada masalah, Bu Us? Iya Pak, benar sekali. Barusan saya ditegur oleh pengawas. Sekarang saya masih kepikiran Pak. Loh. Memangnya ada masalah serius apa, Bu? Kok sampai Bu Us ditegur sama pengawas? Kalau boleh tahu, bagaimana ceritanya? Mungkin saya bisa membantu menyelesaikan permasalahan itu. Iya, jadi ceritanya begini Pak. Tadi kan saya disupervisi oleh pengawas sekolah. Pengawas tampaknya keberatan karena saya tidak membawa buku, melainkan menggunakan sumber lain untuk menyampaikan materi. Saya pun ditanya, kenapa masuk kelas tidak membawa buku? Ya saya jawab bahwa buku tersebut saat ini sudah tidak relevan lagi karena banyak yang harus direvisi. Lagi pula, menurut saya sumber yang lain itu materinya lebih baik dan lebih relevan. Oh, begitu. Sumber yang lain itu menggunakan apa, Bu? Ya, misalnya itu dari YouTube, Pak, lalu internet dan lain-lain. Karena melalui sumber tersebut itu kita bisa mengaksesnya lebih mudah.
cakupan materinya juga lebih luas dan siswa itu lebih bisa menerimanya. Oleh sebab itu, saya menggunakan sumber tersebut dan tidak lagi memakai dan membawa buku paket. Terus Bu, bagaimana? Ya, saat ditegur itu, memang saya sedikit emosi Pak, sehingga mungkin cara penyampaian saya itu kurang baik juga. Pengawas sekolah akhirnya menjadi marah dan tersinggung. Apakah pada saat menegur tadi pengawas sekolah melakukan di depan siswa? Ya, tidak juga sih Pak, tapi mungkin karena saya tidak bisa mengontrol emosi saya. Akibatnya saya menyampaikannya kurang sopan. Oh, jadi seperti itu ceritanya. Iya Pak. Nah, pasti pengawas sekolah langsung menyampaikan kepada kepala sekolah, sehingga tadi saya ditegur. Sekarang saya pusing Pak memikirkan masalah ini. Baik Bu, kalau menurut saya itu sebetulnya termasuk guru yang aktif dan kreatif, karena berani menampilkan yang berbeda dari guru yang lain. Ya Pak Miskin. Biasanya kalau Bu Us sudah berinovasi seperti itu, tentunya ada saran dan kritik yang membangun. Tetapi kalau Bu Us mampu mengolah kritik dan saran dengan baik, insya Allah pasti akan menghasilkan model pembelajaran yang luar biasa. Iya, betul sekali Pak. Apakah sekarang Bu Us masih mempertahankan cara mengajar seperti tadi setelah ditegur oleh beliau? Ya, begini Pak, saya punya prinsip untuk memberikan yang terbaik pada siswa. Dan karena itu kurang relevan dan malah membebani siswa, maka saya akan tetap menggunakan sumber yang lain untuk menyampaikan pelajaran ke anak-anak. Iya Bu, memang tepat sekali jika dikaitkan dengan merdeka belajar. Guru pun juga mempunyai kebebasan untuk memilih sumber belajar. Tetapi ada panduan dari sumber yang pernah saya baca, di mana dalam teknis penggunaan bahan ajar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, itu memang standar dalam pembelajaran harus menggunakan modul. Memang alasannya apa ya Pak, kok diwajibkan? Karena di dalam buku tersebut Bu, ada panduan yang harus dilakukan oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran sebagai penghubung antara guru dengan orang tua dan sebagai media komunikasi antara guru dengan siswa. Itu mungkin yang menjadi dasar kritik dari pengawas tersebut, bahwa penggunaan buku tersebut memang diwajibkan. Oh, begitu ya Pak ya. Nah, mungkin ada hal yang lain yang akan disampaikan Bu Us agar tidak menjadi ganjalan. Iya ya Pak, saya tadi jadinya sadar kekeliruan saya karena saya tidak tahu bahwa modul atau buku tersebut itu diwajibkan. Saya kira buku tersebut itu hanya sebagai pendukung saja, sehingga saya bebas menggunakan sumber dari yang lain. Benar Bu Us, kalau modul tersebut menjadi buku wajib dalam pembelajaran. Iya Pak, saya menjadi sadar atas kekurangan saya Pak. Karena tadi saya juga kurang bisa menjaga emosi dan seolah-olah saya menggurui pengawas sekolah tersebut sehingga beliau merasa tersinggung jadinya Pak. Iya Bu Us, setelah dengan pemahaman itu, kira-kira apakah Bu Us sudah punya bayangan kalau diminta mendesain pembelajaran yang berikutnya? Pembelajaran yang bagaimana Bu
kira-kira yang akan Uus rencanakan? Ya mungkin untuk kedepannya, karena di dalam pembelajaran itu kan sebuah modul itu diperlukan ya Pak. Maka mungkin saya akan mengajukan modul tersebut dengan sumber belajar yang lain. Jadi agar tetap bisa menjaga aturan dan pembelajaran yang sesuai harapan, saya bisa belajar dengan baik. Luar biasa Bu Uus. Ya, terima kasih Pak. Sebetulnya kritik dan saran dari pengawas ada baiknya juga didengarkan Bu. Iya betul Pak Misli. Wah, luar biasa Bu. Akhirnya Bu Uus mau menggabung strategi awal dan saran dari pengawas benar-benar luar biasa. Ya, terima kasih ya Pak. Untuk saat ini kan Bu Uus sedang ada permasalahan dengan atasan dan pengawas. Ini perlu di-clearkan Bu. Kira-kira langkah selanjutnya apa Bu? Dan bagaimana caranya untuk mengatasinya? Ya, yang jelas saya akan menghadap Bapak Kepala Sekolah dulu Pak untuk menyampaikan latar belakang permasalahan tadi dan menghadap kepada pengawas untuk meminta maaf dan menjelaskan desain pembelajaran yang saya akan lakukan, yaitu menggabungkan modul yang ada dan juga sumber belajar yang lain. Bagus Bu Uus. Itu harapan kita semua agar hubungan antara Bapak Kepala Sekolah, pengawas, dan guru-guru kembali terjalin baik. Iya Pak Misli, saya berharap permasalahan ini segera selesai sehingga saya bisa mengajar murid-murid lagi dengan tenang dan tidak kepikiran lagi. Wah, itu memang sibuk. Bagus, itu luar biasa. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Sama-sama Bu Uus. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.